Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para dosen yang terhormat dan teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi diskusi topik 5 milik kelompok F. Apa yang akan dibahas pada video ini adalah sesuai dengan pertanyaan berikut, yaitu apa yang terjadi pada epitel mukosa oral penderita diabetes mellitus tipe 2, bagaimana gambaran hasil pemeriksaan dengan metode oral exfoliative cytology dengan pumpernickel staining atau pewarnaan lainnya pada epitel mukosa oral penderita DM tipe 2. Jelaskan. Diabetes digolongkan menjadi dua jenis, yaitu ada diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Yang akan dibahas adalah diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada diabetes tipe 2 dan diabetes tipe 1, yang keduanya ini berbeda. Diabetes tipe 2 disebabkan karena resistensi insulin dan merupakan tipe yang paling banyak ditemui. Jumlahnya itu mencapai 90% dari seluruh diabetes di dunia. Sedangkan kalau diabetes tipe 1, orang yang menderitanya itu tidak dapat menghasilkan insulin sama sekali. Nah, diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah karena tubuh tidak dapat menghasilkan hormon insulin atau penggunaan hormon insulin pada tubuh tidak efektif. Komplikasi oral dari diabetes mellitus yang tidak terkontrol dapat menyebabkan beberapa penyakit. Yang pertama ada serostomia atau hiposalivasi, lalu ada penyakit periodontal, peningkatan kerentanan terhadap infeksi bakteri, virus, dan jamur, atau kandiasis oral, lalu ada karies, dan disfungsi taste bud dan disfungsi kelenjar saliva. Komplikasi oral tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya perbaikan jaringan rusak, disfungsi mukosa oral akibat dari perubahan aliran saliva, komposisi nutrisi, dan berkurangnya imunitas yang dapat menimbulkan oral microbial flora serta terjadinya infeksi. Sel-sel epitel dan mukosa pada penderita diabetes mellitus juga mengalami peningkatan adhesi terhadap beberapa mikroorganisme patogen seperti Candida albicans. Diagnosis dini diabetes menjadi sangat penting dalam mendiagnosis penyakit terhadap berbagai jenis alat, teknik, atau metode. Salah satunya adalah dengan cytology exfoliatif. Perubahan morfologi dan sitomorfometrik tidak dapat dikaitkan dengan faktor usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, serta penyakit sistemik. Oleh karena itu, deteksi dini dapat membantu dalam diagnosis diabetes mellitus. Exfoliative cytology ini adalah teknik klinis yang bersifat non-invasif, relatif mudah, cepat, dan sederhana. Teknik ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai investigasi rutin dalam mendeteksi diabetes mellitus sejak dini. Oral exfoliative cytology merupakan salah satu cara pengujian karakteristik sel yang diambil dari oral mukosa. Keunggulan metode oral exfoliative cytology yaitu mudah dilakukan, cepat, sederhana, tidak menimbulkan rasa sakit, non-invasif, dan ketidaknyamanan pasien minimal. Nah, langkah-langkah untuk melakukan oral exfoliative cytology, yang pertama ada pengambilan sel epitel menggunakan cytobrush, lalu fiksasi sel, pemberian warna, dan mengamati morfologi sel dengan mikroskop. Pengambilan sel dilakukan dengan menggunakan sikat cytobrush. Penggunaan cytobrush memiliki keunggulan spesimen yang diambil mengandung sel basal, sehingga dapat dilakukan analisis RNA untuk diagnosis yang lebih akurat. Pewarnaan dalam pengujian oral exfoliative cytology pada sel-sel epitel rongga mulut penderita diabetes dapat dilakukan menggunakan pewarnaan Papa-Nicolau dan periodic acid shift. Papa-Nicolau staining yaitu pewarnaan multikromatik khusus digunakan untuk menunjukkan keratin, memberikan pewarnaan diferensial pada transparasi sitoplasmik, serta dapat menunjukkan kondisi nukleus sel secara jelas dan mendetail. Sedangkan periodic acid shift digunakan dalam pewarnaan histokimia dan sitokimia untuk mengetahui adanya kandungan glikogen. Prinsip reaksi pada Papa-Nicolau staining bergantung pada tingkat kekuatan aktivitas oksidasi asam periodik yang bereaksi dengan kelompok karbohidrat aldehida.
Selanjutnya, akan dibahas tentang keadaan epitel mukosa oral penderita diabetes mellitus tipe 2. Pada pengamatan keadaan epitel mukosa oral penderita diabetes mellitus tipe 2 dengan papa Nicolau staining, didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu ada inti sel yang membesar, karioreksis, binukleasi, peningkatan area nuklear, dan rasio sitoplasmik atau nuklearnya berkurang. Adanya sel non-keratinisasi dalam jumlah besar pada lapisan parabasal yang ukurannya relatif lebih kecil tetapi memiliki inti sel yang lebih besar. Hal ini akan memberikan kesan terjadinya perbesaran inti sel, sehingga menurunkan rasio karbon per nitrogen. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara area sitoplasmik dari sel penderita diabetes tipe 2 dan sel normal. Perubahan morfologi atau kualitatif ini dihubungkan dengan inflamasi atau radang mukosa mulut yang ditemukan pada sebagian besar penderita diabetes, yang dikarenakan berkurangnya aliran saliva akibat dari hipofungsi atau melemahnya fungsi glandula salivarius. Berikut ini adalah perbandingan gambar dari sel epitel normal dengan sel epitel penderita diabetes mellitus tipe 2 dan binukleasi yang terjadi pada sel epitel oral penderita DM tipe 2. Pewarnaan oral exfoliative cytology menggunakan PAS pada sel epitel mukosa oral penderita diabetes mellitus tipe 2 menunjukkan adanya akumulasi glikogen, di mana akumulasi glikogen dipengaruhi inaktivasi enzim glikogen sintase oleh enzim glikogen sintase kinase 3. Glikogen sintase diketahui sebagai enzim terakhir pada biosintesis glikogen, sementara glikogen sintase kinase 3 merupakan regulator terjadinya sintesis glikogen. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ini adalah deteksi dini diabetes mellitus menggunakan metode oral exfoliative cytology dengan papa Nicolau staining maupun pewarnaan lain seperti periodic acid shift memberikan gambaran hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya perbedaan sel epitel oral mukosa penderita dengan sel epitel oral mukosa normal. Sekian pembahasan dari kelompok F. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Stay safe and stay healthy.